Jadi pada pagi ini saya mau jelaskan dulu apa perbedaan syariah, fikih, dan fatwa. Jadi itu beda ya. Syariah, jadi kalau kita ngomong syariah Islam, ini syariah itu apa? Terus menurut Imam Malik, Imam Hanafi, fikih begini, fikih itu apa? Dan kemudian ada fatwa. Ini apa nih yang tiga nih? Jadi jangan bercampur. Fatwa itu fatwa, fikih. Sementara syariah juga. Nah, kita ini kan punya yang namanya, saya jelaskan dulu, sumber agama Islam kita itu apa? Ajaran Al-Quran ya. Al-Quran dan kemudian hadis kan gitu. Nah, Al-Quran ini absolut ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran ini harus kita imani dan ikuti secara mutlak. Ya, di dalam isinya apa? Isinya adalah tuntunan ajaran daripada seluruh agama Islam di dalamnya. Kan begitu. Dan itu tidak boleh dibantah. Apa yang ada di dalam sini itu harus kita imani dan kita ikuti. Ya. Oke. Nah, contohnya, tetapi di sini hanya memberikan penjelasan misalkan mengenai kegiatan sholat. Ya kan? Allah menyuruh kita sholat kan. Di dalam Al-Quran ini cuma mengatakan sholatlah kamu. Ya kan? Tetapi tidak misalkan kewajiban kepada sholat. Kewajiban pada sholat di dalam Al-Quran itu tidak menjelaskan sampai kepada bagaimana caranya sholat. Ya. Apakah sholat itu harus takbiratul ihram dulu, kemudian ruku, terus bacaannya apa? Al-Fatihah segala macam. Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran mengatakan sholat akan. Kemudian dari mana kita dapatkan rincian-rincian itu? Lalu kita masuk level kedua, namanya hadis. Hadis ini apa? Hadis ini adalah riwayat daripada para sahabat yang melihat Nabi melakukan sesuatu, atau mendengar Nabi melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu di depan Nabi, tapi Nabi nggak larang. Contohnya, aku di depan Nabi bersin, terus ngomong kayak gini, terus Nabi diam aja, gitu. Atau aku melihat Nabi, contoh, ketika di belakang Nabi, aku lihat Nabi ketika takbir mengangkat tangan sampai di telinga. Terus yang lain bilang kan sampai, aku lihat Nabi mengangkat tangannya nggak sampai ke telinga. Terus ada juga yang mengatakan, aku lihat Nabi ruku, cara rukunya begini sampai lurus. Terus ada saya karena dia agak baris belakang, ketika sholat dengan Nabi, saya lihat Nabi habis takbir dengan tangannya lepas. Nah, mungkin karena lepas atau gimana gitu. Jadi itu kumpulan riwayat-riwayat itu menjadi hadis. Dari kumpulan riwayat hadis tentang sholat itu kemudian dikumpulkan ulama dan kemudian disimpulkan bahwasanya di dalam sholat itu ada kegiatannya A, B, C, D. Namanya rukun sholat. Nah, rukun sholatnya misalkan A, B, C, D. Ini adalah kesimpulan dari ulama yang merangkum hadis, mengistihadkan sehingga muncullah kegiatan sholat itu menjadi A, B, C, D. Nah, karena ini disimpulkan ulama, maka terjadi pemahaman-pemahaman gitu. Ya, kalau Imam Syafi'i rukun sholat berapa? 13, ya kan? Karena menurut Imam Syafi'i, yang wajibnya 13 harus ada di dalam sholat. Tetapi kemudian ada Imam Imam Malik 7. Tapi Imam Hambal 18. Kenapa? Karena berbeda-beda menganggap yang mana yang utama ataupun harus ada dalam rukun sholat tersebut. Nah, itu dia. Oke. Sehingga dari kesimpulan ini memunculkan yang namanya pemahaman terhadap hadis-hadis pelaksanaan sholat itu yang disebut dengan fikih. Fikih itu bahasa Arab, al-fiqh, artinya paham, fahmun, fiqhun. Jadi fikih itu adalah pemahaman ulama kita terhadap ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita harus ikut Al-Quran saja, nggak boleh ikut yang lain misalkan.
Terus kalau mau sholat gimana caranya? Ya kayak mana Al-Quran bilang. Ya kayak mana? Ya adanya di hadis. Jadi Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Jadi kembali ke Al-Quran saja itu nggak bisa kita melaksanakan. Karena rincian daripada kewajiban dalam agama kita itu adanya di hadis. Hadis ini pun jumlahnya ribuan, banyak, dan ada jenis-jenisnya. Ada yang hadis sahih. Sahih itu artinya dari orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi nyampe. Nah, kemudian ada yang mutawatir, nyampe nya rame-rame, lebih dari 3 atau lebih dari 2. Ada yang hasan, nyampe juga cuma 1. Misalkan saya kesini sampai ke Nabi nanti cuma 1 garis hasan. Ada yang dhaif nggak nyampe ke Nabi, nggak tahu tuh dari Nabi ke bawahnya itu kayak perawinya itu sebenarnya nggak ada, atau mau dibuat-buat, ternyata orang yang merawi itu orang suka berbohong. Nah, ada hadis lemah segala macam. Dari penilaian itulah baru muncul yang namanya, oh kalau gitu rukun ini 7 aja, karena hadis yang lain nggak kuat. Muncullah fikih. Ada namanya Imam Syafi'i yang membuat buku fikih, kitab fikih. Ada Imam Malik, ada Imam Hanbal. Jadi yang syariah yang mana? Yang syariah itu adalah berdua itu. Ini syariah nih. Sumber agama Islam itu di sini. Selain Al-Quran dan hadis ini nggak bisa pisah ya. Nah, gitu. Fikih itu apa? Fikih itu adalah kesimpulan ulama yang membuat suatu kodifikasi ataupun rangkuman daripada agama kita dalam bentuk tuntunan-tuntunan yang sudah tersistematis. Ada bab-babnya. Misalkan bab tayamum, bab bersuci, bab sholat, bab nikah, bab ini, bab muamalah, munculnya di kitab fikih. Di Al-Quran nggak ada bab muamalah kan? Nah, fikih. Pak, kenapa fikih itu ada banyak-banyak? Kalau di Arab Saudi orang pakai Imam Malik, kalau di Indonesia pakai Syafi'i. Nah itu tadi. Nah, imam-imam ini juga belajar. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Malik, kan gitu. Nah, ada yang belajar, saling belajar, ada yang lebih tua, ada yang ketemu, ada yang nggak ketemu. Ini mereka dalam memahami ini juga berdasarkan ilmunya juga, kefakihan mereka. Apa kita Pak? Ada yang rendah, ada enggak? Yang jelas ilmu mereka itu sangat tinggi dibandingkan kita di sini. Mereka ini kayak Imam Syafi'i ini masih anak-anak sudah hafal Quran. Jadi mereka ini memang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang ulama itu banyak ilmunya dan kefakihannya sudah diakui. Sehingga ketika dia memahami ini pun terkadang memiliki persepsi-persepsi berbeda. Contoh Imam Syafi'i itu dia punya kitabnya 2, ya. Kitab yang pertama dia buat kalau nggak salah di daerah yang Tandus ya gitu kan. Kemudian yang kedua itu kitab yang ditulisnya di tempat yang lebih subur. Dan ada perbedaan-perbedaan di situ. Contoh kayak gini deh. Kalau kita di daerah-daerah yang yang tidak ada sawah, itu kalau orang ke sawah kan nggak perlu sawah, jadi kalau pakai itu apa perlu bawa. Tapi kalau orang yang pergi ke sawah, masuk sawah itu kan habis silat ya. Jadi ketika ke sawah bisa saja boleh mengangkat kaki ini nampak sedikit seperti itu. Nah, faktor-faktor itu ada nampak di dalam kitab Imam Syafi'i ini. Jadi banyak faktor ketika dia mengistimbatkan buku. Ada namanya faktor maslahah. Ada hal-hal yang kalau kita ikutkan seperti yang dibilang itu nggak mungkin. Sehingga nanti ada yang bilang, ya kalau sekarang populer itu apa? Masalah kunut, ada kemudian tarawih, ada yang 8, ada yang 20, ya kan? Nah itu semua karena perbedaan dalam memahami itu. Tapi apakah mereka salah? Enggak. Nggak ada yang salah dalam pandangan ulama ini selama dia punya dalil. Oke. Nah, kita yang mana Pak? Kita umat Islam ya mungkin karena guru-guru kita dulu banyak di Arab sana belajarnya itu sama ulama yang beraliran Imam Syafi'i, dan aliran Imam Syafi'i ini yang paling cocok dengan kita.
di antara 4 imam ini yang paling hati-hati dalam menerapkan hukum, artinya dia kalau bisa hukum itu selengkap-lengkapnya yang kita terapkan, itu Imam Syafi'i. Nah itu di Indonesia dan Malaysia. Itu fikih. Nah, tahu ya perbedaan syariah adalah Quran dan hadis, fikih adalah hukum agama Islam yang dibuat dalam suatu kitab oleh para ulama. Nah, fikih ini kemudian ini nggak semuanya kan tentang muamalah, nggak semuanya. Ada melangkah tadi, ada terus dan sebagainya. Nah, kemudian ulama kita yang khususnya punya konsentrasi di bidang ekonomi syariah dan perbankan itu kemudian mengambil bagian-bagian muamalah saja. Dan bagian muamalah itu bagian perbankan saja misalkan. Kemudian dari dalil-dalil ini dikeluarkan fatwa-fatwa tentang perbankan syariah. Baru di bawahnya ada fatwa. Nah, ada baru namanya fatwa. Dari fikih-fikih ini dikeluarkan menjadi fatwa. Jadi fatwa itu fikih, Pak. Fatwa itu adalah kesimpulan daripada fikih yang membahas tentang suatu hal. Jadi fatwa itu dikeluarkan juga kalau ada permintaan. Contoh kalau kita mau minta, tolong ulama buat fatwa tentang haramnya A atau B, baru dibuat fatwanya. Dari mana ulama melihat untuk mengeluarkan fatwa? Dari kitab fikih. Nah, dia kaji itu nanti itu sidang itu kan, ulama ini gini, ulama ini gini, beserta segala macam aspek-aspeknya keluar fatwa. Nah, perbankan syariah Indonesia itu nganutnya Pak di mana? Fatwa. Nah, ini menjadi pedoman perbankan syariah. Di sini dia fatwa. Oke. Fatwa siapa? Apa fatwa MPU Aceh? Bukan. Apa fatwa ulama Mesir? Bukan. Fatwa Qatar, fatwa Malaysia? Bukan. Yang diikuti perbankan syariah adalah fatwa DSN MUI. Jadi tuntunan pedoman daripada bank syariah di Indonesia adalah fatwa DSN MUI, ya, bukan kitab fikih, Pak. Bank syariah ini ikutnya Syafi'i kan? Ini turunannya yang kita ikut, bukan langsung ke sini. Jadi jangan ngomong, bank syariah ini nggak sesuai dengan kitab Imam Syafi'i. Ya kita nggak langsung ke sini. Kita jadi fatwa DSN setelah ulama kita menyimpulkan dari beberapa kitab-kitab fikih dan fatwa DSN ini. Jadi pedoman utama bank syariah di Indonesia adalah fatwa DSN ini. Tidak ada yang lain. Ya, besar secara ininya ya, fatwanya ya, secara ketentuan prinsip syariah. Tapi kalau OJK segala macam itu bukan prinsip syariahnya. Mungkin itu ketentuan tentang operasionalnya dan sebagainya. Itu fatwa DSN. Oke, sudah clear ya? Syariah itu apa? Fikih itu apa? Fatwa itu apa?